saya bicara dari segi bisnis ya. Bisnis itu die or to be die. Istilahnya kalau kita misalkan kita nggak berubah kan kita akan dimatikan kompetitor kita. Betul. Sementara kompetitor kita ini kan udah lama ya mereka bereksis di dunia bata biasa. Jadi mau tidak mau kita harus ada satu harus come up with new idea. New idea. Semua terobosan dan bata Reclea Brick ini juga sangat banyak added value-nya dibanding bata biasa. Ya, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu ya yang luar biasa banget ya. Ini adalah seorang superstar kalau di Medan guys ya. Kalau di Medan itu superstar ya. Tidak lain tidak bukan Ko Alung Lintas Benua. Apa kabar Ko Alung? Kabar luar biasa, sehat sekali. Ya. Nah, thank you Ko waktunya buat para Arumets. Kita mau dengerin sharing-sharing dari Ko Alung gimana caranya Ko Alung tuh bisa sesuatu tuh yang bikin orang tuh heboh gitu loh. Kenapa batu bata itu dibikin konten? Gitu loh Ko. Nah, tapi sebelumnya Ko, ini kita minum dulu. Ini ada jus jeruk Ko. Ini aku buat sendiri loh Ko. Oke, mantap. Nah, oke Ko Alung. Kita pengen tahu nih, banyak yang nanyain juga. Di dunia sekarang ini kan apapun dijadiin konten. Benar sekali. Orang jualan dikontenin. Benar. Tapi Ko Alung ini rada beda nih. Maksudnya yang dijual ini kan batu bata. Nah, Ko Alung boleh ceritain nggak sih kenapa mulanya Reclea Brick ini tuh apa? Terus gimana awal mulanya Ko Alung tuh bisa berpikir bahwa Reclea Brick ini bisa dikontenin? Oke. Jadi awalnya memang kita dari saya cerita mengenai asal muasal bata Reclea Brick ini dulu ya. Jadi awalnya itu kita ada traveling, kita ke negara maju China. Oh, jadi Ko Alung ada pergi ke China. Benar. Jadi pada saat itu kita ada di saat kita kunjungan ke sana kita ada melihat satu bangunan. Bangunan tersebut memakai bata yang tidak biasa yang kita pandang. Warnanya hitam. Kokoh. Jadi kita bertanya kepada kawan kita yang di China ini. Jadi mereka ada kasih kita inilah kenalan ke orang pabriknya. Jadi sampai di sana kita diskusi, kita dialog dan memang di dalam hati yang paling dalam ini kita mau aplikasi dari produk ini kita mau bawa ke Indonesia. Awalnya kita hanya mau import aja. Oh gitu. Kita import aja. Tetapi memang secara bisnis kan kita mau tahu ya material ini bahan-bahan dasarnya apa aja. Jadi bahan-bahan dasarnya ini juga banyak di Indonesia. Jadi terakhir mereka kasih kita suggestion lah. Lebih bagus buat di Indonesia di kota kita aja. Jadi itulah visi pertama kita asal muasalnya gitu. Kok tapi kan ini batu bata kan aneh nih kok. Karena batu bata yang kita kenal selama ini yang kita tahu ya batu bata itu warnanya kan merah. Merah ya. Merah batu bata itu kan kok. Tapi ini warnanya hitam. Apa yang bikin beda kok? Yang bikin beda ini memang materialnya apa sih emang ini dia bisa warnanya hitam itu kok? Material ini dari semen, pasir curah sama sisa abu pembakaran. Jadi bahan-bahan yang kita pakai ini adalah bahan recycle. Kenapa? Jadi kita memproduksi ini juga salah satu visi dan misi perusahaan kami ini adalah untuk supaya mengurangi global warming. Produk kita ada dapat green labelnya itu. Benar. Dan produk kita ini sudah mendapatkan sertifikat green label. Green label ya. Jadi ramah lingkungan berarti kok ya. It means green product. Green product ya. Oke. Nah, terus gimana ceritanya kok Alung ini Reclea Brick awalnya mulainya mau masuk konten di kontenin tuh gimana ceritanya? Idenya dari mana? Idenya karena saya sering melihat produk-produk seperti kosmetik, semua kan mereka pakai talent,
Mereka memperkenalkan produk ini dari media sosial. Jadi salah satu cara yang menurut saya untuk mempercepat proses mengenalkan new produk ini ke masyarakat, ini harus melalui suatu gateway. Gateway ini adalah media sosial. Media sosial. Iya, sangat membantu sekali. Kita di dalam media sosial ini kita bukan hanya bisa jualan, kita juga bisa mengedukasi, menginformasikan kelebihan dan kekurangan produk kita. Tapi apa yang bikin Ko Alung yakin? Karena kan batu bata kan ini kok, kan kalau batu bata itu kan bukan produk end user. Maksudnya bukan produk yang maksudnya orang, kalau saya sih bingung nih. Batu bata kan harusnya kan untuk mungkin untuk kontraktor. Iya, benar. Kenapa dari Ko Alung dan tim PD untuk bikin konten itu arahnya kemana? Arahnya gini. Pada saat kita pertama kali kita launch, kita kan ada penjualan. Iya. Ini pada saat awal kita punya struggle itu adalah semua kontraktor tidak mau mengambil suatu risk untuk mencoba produk kita. Oh. Jadi kita harus mengedukasi kepada end user mereka, itu adalah customer, owner dari rumah. Jadi kita mau mengedukasi dan menginformasikan ini kepada para owner rumah itu ya melalui media sosial. Jadi mereka bisa lihat, oh saya kemarin ada lihat video, ada rumah yang dengan bata reklea. Ya rumah saya juga mau bangun dengan bata reklea. Kamu bisa nggak kan gitu? Oh, soalnya awal gini, berarti pada saat waktu awal-awal itu strugglingnya adalah karena kan kontraktor ini sudah terbiasa pakai bata merah. Ya, mereka sudah zona nyaman. Betul, udah zona nyaman dengan bata merah. Karena mereka mau coba reklea brick, tapi mereka sendiri juga mungkin takut gimana dengan kualitasnya. Takut dikomplain sama yang punya rumah. Gitu kan. Nah, jadi makanya Ko Alung itu masuk ke media sosial untuk ibaratnya influence orang-orang end user yang mau bangun rumah. Bener. Gimana caranya mereka bisa mau pakai reklea brick untuk di rumah mereka yang dia akan bangun itu. Betul gitu, ya? sekali. Karena kan salah satu strategi dari, ya ini kan saya bicara dari segi bisnis ya. Bisnis itu die or you to be die. Istilahnya kalau kita misalkan kita nggak berubah kan kita akan dimatikan kompetitor kita. Betul. Sementara kompetitor kita ini kan udah lama ya mereka bereksis di dunia bata biasa. Jadi mau tidak mau kita harus ada harus come up with new idea. New idea. Semua terobosan, dan bata reklea brick ini juga sangat banyak added value-nya dibanding bata biasa. Salah satu ya. Iya, oke. Produk kita sudah mempunyai teknologi hemat semen. Hemat semen. Bata kita sudah mempunyai teknologi kedap suara dan sudah ada hasil uji lab. Oke. Bata kita membuat bangunan lebih dingin. Udah itu produk kita sudah green dan juga sudah ada sertifikat. Dan top brand juga kok ya? Ya, ini top brand, satu-satunya batu bata yang mendapatkan top brand di Indonesia. Wih, gila guys, mantap guys. Batu bata top brand nomor 1. Gila benar. Ini Reklea Brick. Merupakan batu bata ramah lingkungan terbuat dari abu sisa pembakaran batu bara. Dengan Reklea Brick, pembuatan dinding menjadi lebih efisien, hemat, dan cepat. Bahan semen dan pasir untuk pembangunan dinding memiliki perbandingan 10:3 dengan batu bata merah biasa. Biasanya, untuk pemasangan batu bata merah, dibutuhkan 1 sak semen untuk 300 buah batu. Sedangkan dengan Reklea Brick hanya dibutuhkan 1 sak semen untuk 1000 buah batu. Selain itu, Reklea Brick juga lebih kokoh dan kuat, anti hujan dan panas walaupun belum diplester. Mari percayakan dinding bangunan Anda dengan Reklea Brick. Save green, keep green. Nah, terus gini kok. Terus pada saat waktu Ko Alung konten-konten itu, saya juga sering perhatiin Ko Alung juga jadi talentnya nih. Yes. Ya, ini jujur sebagai kita sebagai ini ya, kita juga harus personal branding. Dalam artian pada saat nanti kita di lapangan untuk memperkenalkan atau menginformasikan produk kita, orang say, oh ini Ko Alung, Reklea. Iya. Jadi kita sudah identik. Iya, makanya aku perhatiin, pokoknya aku cek-cekin tuh konten-kontennya Reklea tuh,
Ko Alung tuh sering muncul gitu loh. Soalnya Iya, biasanya kan iya, orang-orang iya. tuh kadang-kadang kan nggak mau lah biar Pakai yang konten talent ya, aja iya. timnya aja. Jadi Ko Alung ada tim konten itu setiap hari ini dong kok. Ada review-review setiap berapa minggu gitu. Kita mau bikin konten apa? Gimana tuh Ko Alung untuk bikin kontennya? Ko Kita Alung dan tim. every month kita memang ada apa ya, ada evaluasi lah. Mau buat untuk next month project kita mau buat konten apa. Jadi kita tetap ada diskusi mengenai isi konten tersebut. Ya, tapi yang aku perhatiin juga di konten-kontennya Reklea itu ada something yang spesial kalau menurut aku. Karena kan something yang spesialnya itu kontennya Reklea itu guys. Jadi kalian nanti bisa ngecek ya nanti di konten TikTok ya, terutama TikToknya Reklea Break ya. Nanti kalian bisa cek ya apa linknya ya. Nah, nanti kalian cek sendiri. Kontennya itu penuh dengan komedi. Iya. Tapi setupnya itu di proyek. Yes. Always begitu tuh kok. Jadi Yeah, ada yeah. misalnya contoh kayak kulinya ngaduin batu bata, aku cek tuh Yeah, batu bata sama batu merah diadu gitu misalnya Yeah, kan. yeah, yeah. Terus begitu kan, ini lebih kokoh, akhirnya mau pakai Yeah, Reklea Break. yeah. Nah itu selalu kayaknya ngarahnya ke sana kok. Apa emang itu udah dikonsepin kayak gitu kok? Memang kita mau mengarahkan pola pikir daripada konsumen kita dan para rekan kontraktor dan developer. Kita maunya mereka ini realize ya, apa yang akan mereka pakai ini adalah suatu memang produk yang sangat luar biasa dan added value. Added value banyak tadi kalau untuk sebutin mereka itu, ya, untuk mereka sendiri dan untuk para customer yang mereka build dia punya rumah idaman. Dan untuk para developer juga mereka juga pasti akan mendapatkan ini ya added value karena mereka pakai bata kita, otomatis image daripada calon pembeli rumah mereka. Betul. Wah, ini developernya pakai Reklea Break gitu good, kan. berarti dia memang memakai produk-produk yang berkualitas kan gitu. Betul. Jadi makanya sebagai kontraktor juga mereka tuh penting banget kalau misalnya contoh nih mereka pakai Reklea Break, image kontraktornya Iya, naik, upgrade ya. Upgrade. Makanya, ini ternyata kontraktor ini beda Iya. gitu ya. Nggak pakai bata biasa, tapi Betul. pakai bata yang sekarang Sudah ada sertifikatnya. Gitu. Ya. Nah, terus begitu kok gimana kok? Tapi kok ke depannya ini Reklea Break itu kan yang kalau mulai dari 2016 tadi ya pertama kali ketemu ide untuk bawa Reklea Break ke Indonesia ya. Ya, kita 2016 kita sudah mulai produksi, 2017 kita sudah mulai pemasaran. Tapi struggle-nya memang sangat luar biasa. Ada yang bilang ini racun karena terbuat dari sisa abu pembakaran. Jadi maka ya ini kita bicara edukasi terus ya itu. Bukan edukasi karena pihak dari kompetitor selalu black campaign lah, ini bahaya ya, jangan pakai ya. Black campaign. Jadi karena Reklea Break ini sekarang nih udah mulai masuk di ranahnya ibaratnya ya orang-orang udah mulai kenal. Hantaman dari kompetitor gitu kok ya. Jadi black campaign-nya bilangnya ini mah ada toksiknya. Yes. Gimana kalau gitu? Oke. Cara untuk settle problem ini adalah memang produk kita sudah non-toxic. Karena kita sudah ada sertifikat Green Label dan kita sudah ada surat izin penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Waduh. Surat-suratnya semua ada. Nanti kalian bisa lihat di sini. Iya, nanti akan di sini guys. Jadi maksudnya berarti Ko Alung ini dia jualan Reklea Break itu nggak cuma modal bacot guys, dia kan. Maksudnya ada sertifikasinya, ada uji labnya, ada surat dari Kementerian Lingkungan Hidup, iya benar. Lingkungan Hidup gitu loh. Jadi maksudnya tuh ya memang sulit sih ya kalau mau ibaratnya kita tuh pada saat kita misalnya do bisnis, kita jualan produk, kalau produk kita benar-benar berkualitas juga dilengkapi dengan surat-surat dan sertifikasi itu gitu. Istilahnya dalam bahasa bisnis itu namanya recognition. Pengakuan. Betul, pengakuan. Jadi itu jangan diakui, bukan cuma diakui sama kita yang jual, tapi diakui oleh pihak-pihak ketiga yaitu kementerian dan yang lainnya guys. Oke. Nah, terus Ko Alung, kalau dari konten-konten itu aku sempat ada lihat satu konten yang viral banget karena aku perhatiin semua kontennya Reklea itu viral-viral banget kok. FYP mulu, ngomong-ngomong terus gitu. Sampai aku punya teman-teman yang di Medan juga, aku kalau ngomong Reklea Break, mereka tuh nggak ada yang nggak tahu kok. Mereka bilang gila itu kontennya di TikTok hebat banget. Nah, tapi kok ada satu konten, ini aku perhatiin, ini kontennya itu viewersnya itu udah jutaan, ya 5 juta atas. Tapi menuai pro dan kontra kalau. Siap. Pro dan kontra. Nah, itu gimana kalau boleh ceritain nggak kontennya apa? Terus gimana kalau tuh menghandle pro dan kontra dari konten-konten di TikTok? Konten yang paling viral itu adalah konten di mana para
kontraktor bersama dengan pemilik rumah akan melakukan suatu transaksi deal dengan pihak kami. Pihak dari kontraktor setelah kita negosiasi dengan dana bawah tangan, baru mereka oke gitu. Mereka baru menceritakan keunggulan dari bata Reclea. Tapi sebenarnya memang apa yang menjadi konten di video TikTok kita ini adalah memang the real life lah, maksudnya ya kejadian di lapangan kejadian seperti itu, di gitu lapangan ya, seperti itu. Ya kita memang tidak boleh terlalu munafik ya. Ini mohon maaf kalau dalam artian sometimes kita juga harus menerima keadaan yang tidak nyaman ini. Tetapi untuk supaya kita namanya bisnis, every strategi harus kita jalani, kita pakai. Kadang-kadang kan karena dari produk kompetitor ada memberikan sesuatu kepada pemborongnya bata Reclea toh tidak ada kelebihan dalam artian pemasukan pribadi dia. Jadi mau nggak mau kita ikuti supaya dia juga menjempolkan produk kita kan gitu. Padahal produk kita sudah jempol. Tapi tetap harus dibantu dengan booster kayak macam begitu ya Pak ya. Booster ya, istilahnya booster lebih enak didengar. Iya. Booster macam gitu. Soalnya kalau aku perhatiin konten-kontennya Reclea itu nggak ada sih yang nggak viral sih, kok rata-rata viral. Itu dari awalnya pada saat itu gimana kok Alung tuh bisa come up with ide-ide, karena kan ngonten itu hari-hari gini tuh banyak orang tuh kadang-kadang gini kok, aduh mau jualan tapi bikin konten suka bingung gitu loh kok. Maksudnya idenya apa lagi, gimana kok Alung sama tim tuh bisa punya ide yang terus-menerus? Kita selalu membuat konten, saya selalu bilang sama tim kreator yang kita pakai, kita harus selalu membuat video di mana video tersebut merupakan struggle kita. Jadi keresahan ada yang di lapangan apa itu yang ditonjolin di bawah nanti. Iya. Kadang-kadang kita mengalami suatu tantangan ya di lapangan. Kita bosnya sudah oke nih. Oke, saya pakai bata Reclea. Tetapi di lapangan mandor atau para tukangnya bilang, janganlah Pak, inilah Pak, itulah Pak. Kadang-kadang ada ada sesuatu yang tersembunyi yang belum kita settle. Iya. Jadi missing link-nya itu bisa ditutupi dengan konten-konten kita gitu ya. Jadi kita harus kasih tahu kita edukasi para owner dengan video. Rupanya produk yang bagus juga tetap akan dibilang jelek kalau tidak ada booster. Gitu. Iya. Nah, terus udah gitu. Nah, kalau Ko Alung itu awalnya memang ngonten itu kan jadi talent juga Ko Alung nih. Siap. Nah, terus Ko Alung itu gimana memangnya sebenarnya nyaman nggak sih sebenarnya pertama-tama itu awal-awal? Karena kalau saya sendiri sih orangnya gini kok, aduh ngonten ya. Malas lah ya. Iya, kayaknya gimana gitu ya, karena jiwanya nggak tahu. Kalau Alung gimana? Ada rasa gimana kalau awal-awal ngonten? Gini ya. Canggung nggak? Awal-awal sih kita kan nggak terbiasa juga. Cuman saya lebih seneng orangnya tipikalnya challenging. Orang lain bisa, anak-anak muda bisa, kenapa kita yang sudah senior nggak bisa kan gitu? Benar. Yang penting belajar terus. Istilahnya rutin lah kita lakukan. Maka saya setiap bulan pasti ada 10 video minimal. Iya. Minimal 10 video. 10 video ya, Ko ya? Ya, minimal 10 video. Jadi kita tiap bulan ini melatih, mengasah kita punya kegiatan inilah. Terus udah gitu kok, kalau dari konten-konten Reclea Break, apa sih kok yang benar-benar pernah ada nggak sih head speech atau head comment apa yang pernah ada di konten Reclea selama ini di TikTok? Misalnya ada kontennya, misalnya disebut apa sih yang paling parah dari orang? Ya, para netizen yang terhormat ini kan kadang-kadang mereka juga, kita juga sebagai kalau misalkan ada komen yang kontra, kita juga maklum lah, karena mungkin mereka juga bukan hidup di dunia industri bata ini. Ya, sometimes kita juga mendapatkan hujatan-hujatan ya dari netizen. Kalian pabrikasi, jadi kami yang home industry tinggal menunggu
tanggal matinya. Kadang-kadang kan kita berpikir juga, Iya. mereka nggak tahu struggle kita apa. Sebenarnya kitalah yang menjadi berkat untuk banyak orang-orang yang bekerja di pabrik kita. Benar. Bukan kita ini ya, bukan kita mengandalkan pahala atau jasa, bukan. Supaya juga mereka bakal tahu. Kita juga menjadi berkat dari para karyawan kita. Benar. Dan juga gini sih kok, aku sempat perhatiin kalau masalah kompetitor itu bersaingan ya. Jadi gini, aku ada nih guys, aku kan tinggal di daerah BSD kok. Jadi di daerah BSD itu ada satu daerah, itu kayak kalau malam itu di atas jam 5 sore itu jualan makanan. Oke. Tiba-tiba kayak ada tukang nasi uduk, ada tukang apa. Nah ceritanya gini kok, dari pertama itu ada satu orang jualan nasi uduk di sana, gitu loh. Biasa aja, nggak rame dia. Iya. Nah tiba-tiba ada tukang jual nasi uduk yang kedua, beda berapa lapak lah dari tempat orang itu. Iya. Ramenya bukan main. Ramenya bukan main dan benar-benar sampai benar-benar kelihatan. Jadi kita kalau ke sana itu suka kontras banget kok. Ini sepi banget, yang satu rame banget luar biasa. Yes. Nah, terus aku ngobrol sama istri gitu kan. Kasihan ya yang ini maksudnya tuh sepi banget. Yang sepi kasihan ya. Yang sepi kasihan. Ya. Tapi istri aku bilang begini, tapi jangan salah. Sebelum ada yang tukang nasi uduk kedua ini memang dia juga sepi. Maksudnya bukan salahnya yang kedua ini. Bener. Bukan salah yang kedua. Jadi bukan gara-gara yang kedua ini yang pertama itu jadi sepi. Tapi memang yang pertama ini memang dari awal biasa aja. Karena mungkin yang penjual pertama ini tidak melakukan perubahan. Betul. Mengharapkan hasil lebih. Betul. Tetapi melakukan hal-hal yang sama itu sama dengan crazy, gila. Iya, betul. Tidak jadi mungkin, kayak impossible. Bunuh diri lama-lama. Bunuh diri lama-lama. Karena maksudnya yang kedua ini tuh ibaratnya tuh bener nasi uduknya lebih enak. Iya. Ayamnya lebih enak. Iya. Secara quality memang lebih bagus gitu. Iya. Jadi, nah kalau misalnya nggak ada yang kedua ini muncul, ya yang pertama ini juga merasa, ya selama ini udah fine-fine aja, bagus-bagus aja. Tapi begitu ada muncul yang kedua, itu mereka jadi berpikir, oh ternyata harus upgrade kualitas betul. Nah itu mungkin yang terjadi juga di industri koalung dengan bata merah dan ini ya. Kami selalu bilang dengan para rekan-rekan developer, kami bilang bahwasannya coba nanti kalian inilah ya analisa, kalau masih berada di zona nyaman terus lama kelamaan nanti kalian punya penjualan unit juga bakal turun. Kenapa? Karena buyer semakin lama semakin smart. Betul. Dia pasti akan mencari perumahan mana yang memakai produk-produk berkualitas. Sementara kalau kalian masih berkutat dengan produk lama, ya bakal dimakan zaman. Hanya masalah waktu. Iya. Karena yang produk lama ini kan mereka tidak ada inovasi. Mereka tidak mereka tidak mau tahu apa yang menjadi kualitas dari produk yang mereka keluarkan. Kalau kita sangat care. Ada yang misalnya komplain, kita langsung ke lapangan, kita edukasi terus. Nah, itulah added value kita. After sales service kami juga after sales itu juga penting. Penting sekali. Benar, jadi kadang-kadang kita para tukang bangunan kan mereka belum terbiasa ya. Jadi mereka laporannya ke pihak bosnya ini beda. Bos, jangan pakai lagi bata Reclea. Ini nggak bisa kami pasang, ini batanya tidak bagus. Nah, karena mungkin kita juga tidak bisa salahkan mereka. Betul. Karena mereka edukasi mengenai produk ini belum begitu banyak. Jadi mereka ya karena terbiasa bata merah diganti sama bosnya bata Reclea, mereka pasti ngomel kan. Itu aja sih. Iya. Oke kok, ini kita udah sebenarnya masih banyak banget nih aku pengen tanyain ke Ko Alung, cuma kita karena waktu nggak cukup, nanti mungkin next time kita bakal minta waktu lagi Ko Alung. Nah terakhir dari Ko Alung, coba kita mau minta kok apa sih kok pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang, teman-teman ya kan yang pengen mulai konten tapi mereka masih belum berani kok. Ko Alung boleh kasih pesan-pesan ke mereka kok. Satu hal yang paling penting dalam dunia konten, lakukan saja dan terus melakukan perubahan. Apabila kita memang belum bisa, terus latihan sampai satu konten pasti akan FYP. Itu merupakan satu motivasi juga. Kadang-kadang kita buat konten, ini kok viewernya kecil ya. Kadang-kadang kita bertanya, algoritma ini lari kemana kan gitu.
Jadi sebenarnya intinya konsistensi ya kok ya. konsistensi, ya, ya. Bikin terus, Ya, sampai ya. ntar suatu ketika tiba-tiba ada yang boom. Boom, ya. Dan satu hal lagi, kita jangan terbiasa nyaman. Kadang-kadang kan kita, bisnis ini dia ada pertumbuhan kok. Dia ada bertumbuh, ya kita jangan, memang kita mengharapkan pertumbuhan, tapi kok pertumbuhan ini kita nyaman di pertumbuhan ini, itulah kegagalan kita yang sebenarnya. Ya. Jadi Guys. sampai kita mempunyai tagline, Bata Reclea Brick punya tagline, berani berubah menjadi lebih baik. Waduh. Itu tagline daripada produk kita. Kenapa? Kami selalu edukasi ya, kita harus berani berubah untuk yang lebih baik. Baik itu kita berani berubah untuk lebih baik dari developer ke konsumennya. Kenapa? Mereka harus berani menjadi bangunan yang memakai bahan-bahan bangunan yang berkualitas. Oke, itu guys ya pesan-pesannya. Ya, kalau kalian mau sukses kayak Ko Alung ya kan, Berani. jangan takut konten, jangan berani berubah menjadi lebih baik. Waduh, yeay. Oke, thank you Ko Alung atas Oke, waktunya. ya. See you next time. Oke, Semoga sukses oke. terus Reclea Brick. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Bye bye guys. Bye bye.